menang itu kita senang ikut mendampingi anak-anak. Apalagi lihat anak-anak bersih tegang kadang wajahnya kan lucu-lucu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya OTT bisa mengudara kembali ya dengan sekian lama begitu ya, karena berbagai macam kesibukan dan segala macamnya. Alhamdulillah OTT bisa mengudara kembali untuk bisa menyampaikan hal-hal yang bisa mungkin ditunggu teman-teman semua ya, para pemerhati OTT begitu. Nah, teman-teman semua pasti masih ingat waktu dulu begitu OTT sempat menghadirkan beberapa narasumber. Nah, kali ini narasumbernya yaitu produsernya OTT sendiri, yaitu Pak Mufti. Assalamualaikum Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik nggih, Pak? Nah, apik. Alhamdulillah. Begitu. Pak Mufti. Ini kita kita bincang-bincang ini barusan saya todong teman-teman semua. Pak Mufti kita hadirkan untuk bisa memberikan apa yang bisa diinformasikan kepada teman-teman semua para pemerhati OTT. Obrolan tipis-tipis. Oke. Pak Mufti, kita ngobrol santai tipis-tipis, Pak Mufti. Saya mau ngobrol serius ini. Pak Mufti, saya mau nanya nih mengenai perkembangan ya, kabar apa yang sekiranya bisa dibagi ini sama teman-teman pemerhati OTT. Apa ini? Oke. Banyak. Apa? Banyak info-info yang sangat penting, urgen, dan ini menjadi info yang dirahasiakan. Oke. Info penting dan yang dirahasiakan. Kalau yang dirahasiakan mungkin tidak bisa dibagi. Tapi ini yang penting. Penting itu dirahasiakan atau enggak kan? Oke, saya awali dulu mungkin ya Pak Iman ya. Oke, Pak Mufti kan pembina KPS nih, Komunitas Peradilan Semu, yang alhamdulillah KPS itu banyak prestasinya begitu ya. Saya awali itu, dan kebetulan kalau nggak salah kemarin saya dapat info KPS itu akan go internasional. Iya kan? Akan mengikuti kejuaraan lomba ISE ya. ISE di Universitas Malaysia, salah satu universitas Malaysia kan kayak gitu. Boleh dibocorkan kepada kami Pak Mufti? Ya, ini merupakan langkah maju ya bagi KPS yang selama ini sudah mencoba bertarung di tingkat nasional. Nah, maka kemudian kita akan mencoba untuk melangkah di tingkat internasional, mengembangkan daya kompetitor teman-teman. Bagaimana ketika di kancah internasional itu kita kira-kira KPS FHI Wadah ini bisa berkiprah apa enggak gitu. Jadi iki eksperimen, coba-coba, tapi tentu teman-teman ikutnya tidak coba-coba ya, sangat serius untuk mempersiapkan. Untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa mungkin akan ditampilkan di kompetisi itu kan kayak gitu. Nah, Komunitas Peradilan Semu ini juga sebelumnya kalau nggak salah juara di Universitas Pajajaran ya. Universitas Pajajaran kayak gitu. Karena KPS komunitas ini selain menjadi tuan rumah Ahmad Dahlan yang ketiga, ini ikut lomba menyiapkan Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah juga dan ini mau ke Malaysia. Apakah ini memang benar-benar dari Pak Muftinya itu menyiapkan itu, atau bagaimana inisiatifnya teman-teman KPS itu sendiri kan? Karena tidak mudah untuk memanage waktu hal-hal yang kayak gitu, karena dia juga punya kesibukan dan kewajiban kuliah juga loh Pak. Mungkin anak-anak tuh kecanduan kompetisi, Mas. Oh, kecanduan. Ini lain dari kecanduan kompetisi. Kecanduan tapi kompetisi. Iya. Opo wae pengennya diikutkan. Saya menempatkan pendamping ya. Kalau pembina kan kayaknya di atasnya. Pendamping yang setara lah. Kalau pendamping tapi setara. Kalau pendamping kan setara ya, setaraan itu. Nah, ya saya ngikuti alur teman-teman untuk berbagai macam kompetisi, silahkan diikuti. Dan ternyata sekarang KPS itu tidak hanya
melulu di tingkat peradilan semu aja ya, entah itu pidana aja gitu ya, baik pidana maupun perdata. Tapi ternyata kemudian banyak peluang-peluang kompetisi di luar itu yang bisa diikuti, yang itu kesempatannya ada, daya dukung dari UAD fasilitas lab juga mendukung, support untuk support untuk teman-teman berlatih, teman-teman menempa dan teman-teman melakukan koordinasi, konsolidasi. Lab sangat mendukung, jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada lab dengan daya dukung yang luar biasa, terutama menyediakan misal sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya untuk teman-teman itu bisa mengembangkan skillnya ya, transfer of knowledge misalkan gitu ya kan. Terus juga kemudian alhamdulillah alumni juga berpartisipasi di situ, berperan. Nah, saya fungsinya ya sebagai bastera aja, support system, dorong lagi stres guyoni ya, fungsi pendamping serius malah bocah era malah ikut stres kan. Jadi saya ini anak sedang dalam tekanan nih, coba kita lenturkan lagi, lebih fleksibel lagi, yuk kita bisa gitu kan. Nah, ini anak-anak sebenarnya memerlukan penyeimbang ya. Tentu kan daya tekan mengikuti kompetisi luar biasa, apalagi seringkali ya kita sering mengasumsikan ini kita berhadapan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah punya nama di kompetisi itu gitu. Pak Muti, mohon maaf saya saya potong gini. Kalau nggak salah itu pada waktu di Unpad, Unpad Universitas Pajajaran yang diikuti kompetisi peradilan semu Fakultas Hukum UAD kan, kebetulan juara pertama, juara satu. Selamat Pak Muti, selaku pembimbing dan pendamping, pembina juga, pokoknya tadi itulah ya. Nah, menyisihkan beberapa universitas negeri PTN kan ya gitu, ya kan. Nah, padahal PTN itu langganan juara di situ, iya kan. Nah itu mediasi, ya kan, mediasi kayak gitu. Nah, komunitas peradilan semu, apakah itu memang benar ditarget, di-challenge oleh Pak Mufti itu sendiri, atau mengalir aja kan kayak gitu? Monggo terserah, kalau misalkan kamu mau ikut, targetnya harus tercapai, kayak gitu nggak sih? Pertama, anak-anak udah punya daya tarung ya. Apa jenis daya tarung itu? Anak-anak itu kalau nggak bertarung malah mungkin gabut juga. Gitu. Aneh ya komunitas peradilan semua ini. Daya tarung, kemudian soliditas. Anak-anak luar biasa. Solidaritas dan soliditas ya. Anak-anak luar biasa itu. Daya tarung itu. Nah, di waktu di Unpad itu kan mediasi. Jadi kita mengikuti ini. Yang kedua kali untuk mengikuti lomba mediasi. Yang pertama di Tarumanegara, Jakarta. Kita raih juara 2 tuh. Juara waktu 2. Itu tuh pertama kita ikut mediasi. Nasional ya. Nomor satunya Unila Lampung. Nah dari situ anak-anak kok Bali podo terketrigger ini. Iya. Rodora Sumringah. Kenapa kalah? Itu juara 2. Juara 2 masih nggak terima ya? Iya, begitu anak-anak. Iya. Luar biasa. Kemudian ketika sudah seperti itu, ada lagi ternyata peluang di Unpad. Nah, pas kebetulan ketemunya sama UGM, sama Unila, UI, sama Syahkuala. Wah, iya, kita kan ya. Iya, memang harus bertarung. Kebetulan yang PTS-nya kan hanya Universitas Dahlan. Jadi anak-anak itu kalau mendapat kompetitor yang sudah punya nama di sini semakin termotivasi. Kalah yo rapopo, kondang menang. Kondangnya tersohor. Ibaratnya ngono kuwi lah. Wah, jadi kan kita tinggal nge-push aja tuh. Iya. Dan tapi mereka Mas, yang luar biasa itu mereka riset untuk bertanya ke dosen, ke praktisi itu luar biasa
kuatnya. Memang dia benar-benar itu untuk cari bank datanya itu mereka itu harus dapat di mana, walaupun bagaimana caranya kan kayak gitu, entah itu keluar kota atau apa kan gitu, sesuai dengan kasus posisi yang dikasih. Jadi saya nggak mentasdirkan juara, cuma saya tasdirkan jaga nama baik ya. Cukup kode itu aja. Passwordnya itu ya. Iya, sepeda rutin kan. Passwordnya itu. Iya, jaga nama baik ya. Kemarin juara berapa? 2. Ya, gitu. Gitu. Iya kan mereka udah ngerti mereka para petarung. Oke, berarti Pak Muti berbagai kejuaraan, berbagai prestasi kan sudah didapat nih. Saya mau tanya dengan Pak Muti terkait dengan pendampingan ini, Pak. Nah, Pak Muti kan sering mendampingi kan kayak gitu ya, walaupun itu di luar kota kan kayak gitu. Yang Pak Muti juga banyak kesibukan juga ngajar juga kan kayak gitu ya. Nah, hal apa yang dirasakan Pak Muti ketika mendampingi teman-teman adik-adik KPS ini di saat bertarung? Yang seperti itu bagaimana? Itu menyenangkan itu. Menyenangkan. Ini perlu dicoba tuh. Karena daya adrenalin kita itu kayak wong seneng munggah gunung terus juru. Pokoknya itu adrenalin kita ikut naik, dan itu seneng banget tuh. Ya. Menang itu kita seneng ikut mendampingi anak-anak. Apalagi lihat anak-anak bersih tegang, kadang wajahnya kan lucu-lucu gitu ya. Kadang tegang, kadang gembira, kadang kalau nggak juara mengkerut gitu. Wajahnya yang tadinya satu wajah jadi satu irus gitu, jadi kecil ya. Virus mungkin ada yang ngerti. Ya dok makanan tuh. Jadi satu piring lah, jadi satunya tuh wajan. Jadi satu piring, misalnya kayak gitu. Karena mengkerut. Kalau pas menang, itu. Jadi kita pun ikut, adrenalin kita ikut naik juga ya ketika anak-anak bertarung, ikut dagdikduk. Yang mahal itu rasa dagdikduk. Itu. Larang nih mas. Dagdikduk itu. Disitulah dibutuhkan seorang motivator ya, di samping itu juga pembimbing ya kan, di samping itu juga pembina, yang dimana kedekatan itu saya lihat Pak Muti tidak ada jarak di situ ya, supaya bisa menyatu dengan tim itu. Kalau tim itu sudah terbentuk, bagaimana untuk menyatukan itu kan saya rasa sulit juga kan kayak gitu. Nah, Pak Muti saya lihat bisa untuk menempatkan di situ. Atau biasa. Kalau saya lihatnya gitu kan kayak gitu. Itu tidak mudah bagi saya kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih Pak, pernah gitu, tentunya tidak juara dong. Kan kayak gitu, tidak ujuk-ujuk serta merta langsung juara. Kan kayak gitu. Apa yang dilakukan Pak Muti untuk bisa ini kan? Pertama kita tuh seneng dampingi anak-anak. Pertama kita seneng dampingi anak-anak. Nah, seringkali saya memposisikan bukan sebagai dosen ansih ya. Karena kan kalau dosen mungkin lebih banyak mengarahkan atau membimbing. Enggak, kadang-kala malah kita meminta masukan dari mereka tentang bagaimana nih situasi ini gitu. Nah, ternyata mereka sudah punya sikap-sikap sendiri mereka para petarung gitu. Jadi tidak mesti harus diarahkan harus begini. Enggak, kadang-kala mereka yang lebih ngerti dari cuman mereka harus dibuka dulu. Dibukanya dengan cara gimana nih kondisi kita begini nih. Baiknya gimana? Ternyata kemudian muncul dari kondisi mereka ya. Ya kita ngobrol. Ya misal yang sepele ya, masalah makan. Ya makan bareng, apa yang saya makan ya yang mereka makan. Misal itu mungkin hal yang sepele ya, perlakuan di tempat sana gitu ya. Misal kayak gitu. Ya kita makan ya. Ya bisa nggak es teh bareng. Ya jajan yang mungkin ciki ya kita makan bareng. Anak-anak kadang karena petarungnya tinggi, pas duitnya ra ono masak mie dhewe ya dipangan bareng, makan mie sendiri. Maksudnya mie sendiri itu gawe mie dewe kan. Mie sendiri. Karena bawa mie. Iya, kebiasaan uang. Sebenarnya saya sendiri, saya ini kan bisa di luar saya makan. Ya mungkin yang lebih gitu ya. Lebih. Ya enggak lah. Ya makan bareng. Adanya mie, makan mie bareng. Ya itu kan kemudian membangun kedekatan ya dengan teman-teman. Karena teman-teman itu kadang ketika
dia mengalami kekalahan, dia kan butuh orang yang dekat. Betul, support. Bisa jadi ketika dia kalah, kita jangan dekat dulu, kita jaga jarak dulu. Ketika sudah mulai reda, kita dekat. Jadi kita harus paham betul kapan kemudian kita mendekat, kapan kita agak menjaga jarak. Tapi itu tadi, sambil kita mengamat-amati ini anak posisinya seperti apa, kayak gitu kan. Kalau anak-anak lagi happy misal, ya kita ikut happy ya. Misal histeris ketika juara, ya kita ikut histeris, kita juga otomatis kita senang dengan kejuaraan ya. Itu karena histeris ya kita juga ikut histeris karena sama-sama drillnya terpacu. Ketika kalah mereka sedih, ya kita juga ikut sedih. Cuman kan kita harus bisa melihat, mengendalikan kesedihannya, jangan sampai ke ambang batas lah ya. Itu aja sebenarnya. Inilah yang dimana pola ya. Ini kan bagian dari pola ya, pola pendekatan, pola pembimbingan, kan kayak gitu, yang dimana tidak mudah kan, tidak mudah, harus dijalankan, harus diterapkan kan gitu. Tapi ini bagus untuk diterapkan kepada suatu komunitas atau tim ya. Tim, semua tim lah yang kayak gitu, untuk membuat support sistemnya supaya bisa diterima kan kayak gitu. Nah ini saya teringat tadi di awal. Ada yang rahasia, ada yang ini. Apa tadi? Ada yang penting atau apa kayak gitu. Ada yang penting kan kayak gitu. Nah, ini yang penting rahasia nggak saya sih. Yang namanya rahasia. Namanya juga rahasia. Yang penting, ini kan mau berangkat nih ke Malaysia. Tanggalnya kalau nggak salah itu 10 November. 10 November. Oke. Ya 10 November 7 ya. 7 November kan kayak gitu. 7 November Bang Muti. Berkas kata kemarin itu sudah submit ke sana ya. Persiapan ini untuk berangkat ke sana kan kayak gitu. Bang Muti tentunya ikut ke sana kan kayak gitu. Ya, ya kan? Tergantung surat tugas. Iyalah, kita kan tergantung surat tugas. Petugas. Iya. Kita juga harapan tentunya yang diwakili oleh delegasi komunitas peradilan semua untuk mengharumkan nama fakultas ya. Fakultas, universitas di kancah internasional ini baru pertama kali. Artinya kita mencoba untuk membuka gerbang lah. Membuka gerbang. Kalau misalkan ini sudah punya pengalaman kayak gitu, nanti insya Allah kejuaraan-kejuaraan yang lain pasti akan ada keberanian. Ada dengan keberaniannya kan kayak gitu. Nah, ini Bang Muti, komunitas peradilan semu kan kayak gitu sudah tidak perlu diragukan lagi, kayak gitu, tidak perlu diragukan lagi. Nah, tentunya banyak hal yang sudah didapat kan kayak gitu, teman-teman anggota komunitas, bahkan yang sudah lulus pun masih kita libatkan juga, ya kan? Karena kalau nggak salah komunitas peradilan semu itu kekeluargaannya luar biasa, dan kayak gitu. Nah, ada hal lain mungkin ya yang perlu kita sampaikan ke orang tua ya. Karena tidak mudah yang namanya orang tua telepon di mana di lab, di mana lagi berkas, kan kayak gitu ya kan. Pasti ada yang khawatir, ada yang enggak kan kayak gitu kan. Ada yang ingin disampaikan kepada orang tua ini? Ya, ini anak-anak yang kalau ditelepon di lab itu orang tua harapannya malah banyak bersyukur. Udah berada di jalan yang benar. Terpelihara lah ya, terjaga lah anak-anak itu. Iya, terarah ya. Terarah, walaupun mungkin kesibukannya melebihi intensitasnya lainnya. Kemudian yang kedua, ketika mau lomba, kita juga memerintahkan mereka untuk ngontak orang tua, untuk minta doa restu gitu ya. Setelah juara, juga sama untuk ngontak. Nah, tentu ini kan juga support yang luar biasa dari orang tua yang tentu ketika akan begitu lomba, bahkan ketika akan berangkat dan misal tanding jam 10, jam 9 mereka harus sudah kontak orang tua untuk minta itu. Dan selain itu, alhamdulillah Mas, daya dukung dosen fakultas itu luar biasa. Artinya ketika teman-teman dosen itu anak-anak minta konsultasi, walaupun selalu welcome gitu ya? tanpa bel-bel apa ya, ada surat atau apa kan gitu. Iya, anak-anak itu kadang saya bilang
agak koboi gitu. Koboi. Ngerti-ngerti. Ada ekstrim gitu ya. Ngerti-ngerti undul-undul nemoni dosen, Pak minta waktu, nggak Pak minta waktu. Aduh, memang yang ngatur dosen, memang ngatur waktu kalian. Tapi alhamdulillah dosen semuanya welcome kok. Ya, semuanya dosen welcome dan mendoakan untuk keberhasilannya. Jadi didukung tuh. Ketika konsultasi mereka didukung dan kemudian dari dukung orang tua juga luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Apalagi ketika mereka kemudian bisa meraih kehormatan untuk juara dan sebagainya, harus kontak juga orang tua. Video call lah ke orang tua. Luapkan ini kebahagiaan orang tua juga untuk itu. Dan ini bagi kita adalah poin mereka ke orang tua. Gitu. Berarti kan begini Pak, bisa dikatakan untuk orang tua bagi teman-teman orang tua yang ada di rumah begitu, yang sekiranya itu dipamiti ya, dipamiti anak-anak yang kebetulan bergabung di komunitas peradilan semu, supaya tidak perlu untuk begitu cemas ya, begitu cemas karena insya Allah apa yang diikuti kayak gitu ya, apa yang diikuti di komunitas peradilan semu itu positif ya. Ya bisa dilihat dari kakak-kakak alumni yang memang benar-benar serius ya, serius di komunitas peradilan semu pun banyak yang saat ini menjadi bekerja praktisi hukum. Iya, makanya kan ada hukum, ada pantunnya Mas. Apa ini pantunnya? Ayo. Luar biasa ini ada pantun dari Pak Mufti ini. Jarang-jarang ini. Cakep. Soto babat ngombene es. Soto babat ngombene es. Pengen jadi hebat gabung KPS. Oke, luar biasa. Soto babat. Saya ada juga pantun soto babat di pinggir jalan. Kalau pengen hebat, jangan sambil jalan. Oh gitu. Nyambung nggak nyambung. Iki rada angel iki sambungane. Tapi ya ora apa-apa terakhire an kafe. Ya. Oke, saya nggak panik kayak gitu. Pak Mufti. Oke. Sebelum kita akhiri. Tadi sudah dikode, waktunya sudah panjang. Nah, kebetulan kemarin itu kalau nggak salah Pak Mufti selaku kepala lab ya, selaku kepala lab Fakultas Hukum itu menerima SK kan kayak gitu juga kaget kan kayak gitu ya kan. SK terbaru dari Pak Mufti karena ada pergantian ya, kayak gitu. Nah, kami yang dari lab selaku pengelola mau mengucapkan yang namanya permohonan maaf yang sekiranya itu belum bisa memberikan hal yang terbaik begitu ya dalam melayani dan segala macam menjalankan dari tugas-tugas labnya Pak Mufti itu. Nah, dari kami juga mendoakan supaya Pak Mufti diberikan kesuksesan, diberikan hal yang kemudahan untuk segala hal aktivitas dan kedepannya kayak gitu, sukses dan sehat pastinya. Amin kayak gitu. Nah, untuk Pak Mufti mau menyampaikan apa yang kayak gitu. Ya sebenarnya ya kalau yang dari lab tidak wangun kalau minta maaf ke saya. Karena kan penanggung jawabnya kan saya. Kepala pelayannya kan saya. Jadi yang harus minta maaf kan kalau saya minta maafnya ke Pak Mufti? Ya wagu. Harus saya dulu. Okay. Harus saya yang banyak minta maaf ya. Untuk lab. Nah, semoga lab ke depan lebih jos lagi, lebih mantap lagi, bisa juga berkiprah di forum lab hukum di PTM dan juga di forum lab hukum akli yang seluruh perguruan tinggi kan ada juga baik PTS maupun PTN juga ada forumnya. Semoga kita bisa berkiprah dan lab ini bisa menjadi orang bilang tuh metafornya tuh kawah candra di muka untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum untuk menempa diri dalam keahlian menjadi ahli-ahli hukum ya. Itu bisa lebih optimal lagi dalam melayani mahasiswa. Nah, kalau berarti saya yang harus minta maaf dalam melayani mahasiswa, melayani panjenengan, mungkin ada hal-hal kurang pas dan lain sebagainya. Nah, tentu yang sering tudang-tuding kan kepalanya, ngin lagi banyak salahnya itu yang itu. Kuncinya itu. Jadi kalau jenengan minta maaf wagu ya. Kalau minta maaf ya wagu. Saya minta maafnya ke Pak Mufti kan karena saya melayani Pak Mufti kan begitu. Nggak bisa itu ya. Oke, mungkin itu ya harapannya. Ya, harapannya ke depan kami juga supaya barangkali dilanjutkan ya estafet
Fed untuk kepemimpinan labnya. Mudah-mudahan juga bisa melanjutkan hal-hal yang positif kayak gitu ya, supaya lebih baik harapan-harapan yang Bang Nuti sampaikan tadi gitu. Itu untuk kebaikan dan kemajuan fakultas. Gitu. Mungkin cukup gitu. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Atas waktunya dan teman-teman para pemerhati OTT ya, obrolan tipis-tipis, dan kami sampaikan juga kepada semua sponsor yang sudah mensupport OTT ini supaya bisa selalu mengudara dan memberikan hal-hal positif untuk kita sampaikan kepada para pemerhati OTT obrolan tipis-tipis. Kita jumpa lagi di hari yang dan jam yang sama di pekan depan. Pantengin terus media sosialnya OTT obrolan tipis-tipis. Dari saya cukupkan untuk dari hadapan Anda dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.